Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita hari ini bisa bertemu kembali meskipun melalui daring atau virtual. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari satu mata kuliah yang dalam hal ini akan saya ampu sendiri selama satu semester ke depan akan menemani adik-adik semua, yaitu mata kuliah aktivitas fungsional rekreasi yang kita singkat dengan AFR. Nah, pertemuan pertama kali ini kita akan mengkaji atau membahas tentang ruang lingkup AFR yang akan kita bahas satu persatu selama pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum kita lanjut, tentu seperti biasa kita akan melakukan kontrak perkuliahan dulu. Jadi saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan untuk AFR. Oke, untuk AFR hanya saya sendiri. Seperti biasa, saya masih memberikan toleransi kepada adik-adik semua 10 menit. Nah, jadi terlambat masuk ke ruang e-learning kita atau terlambat 10 menit mengisi presensi karena di situ detik, menit dan jamnya sangat terpampang nyata ya. Jadi saya akan melihat satu persatu. Seperti semester kemarin, saya memantengi satu persatu kehadiran adik-adik semua. Dan bagi yang terlambat atau tidak memenuhi kontrak perkuliahan kita akan mendapatkan sanksi. Ya, seperti biasa sanksinya tentunya bisa menjadi suatu berkah ya, karena akan diberikan tugas tambahan, nanti menyesuaikan. Nah, kemudian kehadiran 80%. Jadi bagi yang kurang dari 80%, ya tentu saja ada konsekuensinya. Kemudian untuk berpakaian yang rapi sesuai dengan aturan kampus kita, meskipun secara daring, tapi kita tetap harus tetap menjalankan aturan kampus kita, salah satunya rapi. Apalagi kita sebagai calon tenaga kesehatan, seorang fisioterapis tentu harus rapi, harus bersih gitu. Oke ya. Sekarang kita masuk ke materi. Nah, kita sebagai seorang insan, individu, makhluk hidup pasti ingin namanya sehat, kuat, bugar kan. Nah, di mana kita bisa melihat seseorang itu bugar. Jadi kita melihat seseorang, nah ini orangnya bugar, ini orangnya sehat, ini orangnya bermasalah. Nah, tentu ada gambaran-gambaran atau ada kriteria tertentu sehingga kita mampu mendeskripsikan atau mampu menganalisis suatu masalah kesehatan. Nah, tentunya menggambarkan tentang kualitas hidup, kualitas fungsional. Nah, di sini adalah gambaran tentang keadaan tingkat kesehatan. Nah, itu dapat dilihat dari kemampuan fungsional seseorang. Dia mampu tidak. Jadi misalnya kita mampu berjalan yang ideal itu seperti apa? Ada fase mengayun, ada fase menapak. Nah, itu sesuai dengan tidak dengan fungsi anatomi fisiologisnya. Itu kita akan melihat kualitasnya. Seseorang itu mengalami masalah atau tidak. Nah, kemudian status kesehatan itu dapat diukur dengan melihat 3 hal atau 3 kriteria. Dan AFR dalam hal ini kita akan fokus ke status fungsional. Nah, status fungsional ini merupakan refleksi bagaimana pasien atau klien mampu untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, mampu tidak melakukan aktivitas, mampu apa tidak melakukan aktivitasnya, misalnya mencuci pakaian, mencuci piring, menyapu, naik tangga, turun tangga. Nah, itu semua. Jadi jika suatu saat fungsi fisiologis menurun karena anatomi sudah berubah, karena pengaruh usia atau karena penyakit, nah itu bisa merubah dan gambaran kualitas hidup kita dilihat dari hal tersebut salah satunya.
Nah, mengapa? Karena adanya penyakit atau cedera memberikan dampak pada status kesehatan, yaitu dapat menghambat kemampuan fungsional individu. Nah, jadi pada dasarnya kita manusia yang merupakan psikososial, psikosomatis, gabungan antara jiwa dan raga harus seimbang sehingga tidak ada penyakit atau tidak ada cedera yang terjadi. Nah, sehingga kita tetap mampu untuk melakukan aktivitas fungsional sehari-hari. Nah, itu gimana caranya? Nah, itu yang akan kita pelajari. Bagaimana tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk kasus-kasus tertentu. Nah, faktor-faktor yang memengaruhi fungsional performa. Jadi pada pertemuan ini saya hanya akan menyampaikan tentang prinsip-prinsip yang memengaruhi konsep-konsep aktivitas fungsional rekreasi, aktivitas fungsional untuk bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk terapi atau untuk pengobatan. Nah, kita sebagai seorang individu itu tentunya dipengaruhi oleh banyak hal. Nah, salah satunya ada namanya personal characteristic, environment, and social expectation. Nah, ketiga komponen ini itu masih ada bagian-bagian kecilnya. Nah, misalnya ada physical ability atau kemampuan fisik. Nah, gimana, mampu apa tidak? Kemudian secara emosional bagaimana? Secara kognitif bagaimana? Masih bagus tidak fungsi kognitifnya? Masih mengingat tidak? Kemudian lingkungan. Nah, bagaimana lingkungan sekitar rumah? Bagaimana dia di lingkungan masyarakat atau komunitasnya? Nah, kemudian sama halnya dengan sosial ekspektasi, jadi bagaimana hubungan dia dengan orang lain dan disesuaikan dengan kebudayaan atau budaya setempat di mana individu tersebut tinggal. Jadi misalnya saya dari Sulawesi Selatan kemudian ke Jawa. Nah, tentunya di Jawa saya harus mampu menyesuaikan dengan budaya sekitar. Nah, itu yang disamakan. Karena jika seseorang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya, nah itu adalah salah satu ciri-ciri tidak mampu secara sosial dalam beraktivitas sehari-hari. Oke, jadi performa aktivitas fungsional tidak hanya tergantung pada kemampuan fisik, tetapi juga dipengaruhi oleh status emosional, status psikologis, kognitif, dan budaya. Nah, sebelum masuk ke kasus pertemuan pertama ini, saya hanya akan memberikan gambaran umum idealnya seperti apa individu itu. Jadi misalnya kita individu idealnya seperti ini, berfungsi normal. Nah, fungsi anatomi, fisiologis, semuanya normal, berjalan normal. Idealnya misalnya fisik, kita memiliki tungkai, kaki digunakan untuk dalam aktivitas fisik sehari-hari, jalan, berlari, kita gunakan untuk mobile atau mobilitas kita. Nah, jika salah satu sendi otot, nah di tungkai ini bermasalah, nah apa yang akan terjadi? Nah, masalahnya apa nanti? Aktivitas fungsional rekreasinya atau terapi rekreasinya itu seperti apa? Jadi fungsi seseorang individu dikatakan berfungsi secara normal ketika fisik, psikologis, dan sosial itu menyatu atau saling berkaitan satu sama lain. Nah, di fisik kita bisa melihat apa? Sensorik dan motoriknya. Ya, misalnya ada seseorang memanggil, dia langsung merespon. Halo, assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam misalnya. Jadi, jika misalnya fungsi pendengaran sudah tidak berfungsi dengan baik, ada teman melambai, assalamualaikum, atau ada teman memanggil kita, assalamualaikum, tidak dengarkan. Nah, jadi mungkin orang itu akan tersinggung lah, kok dipanggil tidak menyahut, padahal ada penurunan fungsional pendengaran gitu. Melihat, misalnya penglihatan sudah mulai kabur, nanti di jalan tidak melihat kalau di situ ada lubang, terpeleset, akhirnya jatuh.
Nah, itulah semua yang perlu kita jaga biar penurunannya tidak drastis fisik ini. Dan seperti apa? Kita kan tidak mungkin selalu minum obat, ya kan? Jadi kalau ada masalah sedikit atau sakit ataupun cedera, kita kan tidak langsung ingin farmakologi kan, maksudnya obat minum maupun obat injeksi itu kan setidaknya kita hindari dulu, apalagi kalau yang berbahan kimia. Nah, kita akan arahkan ke yang lebih alami dulu atau ke fisik, misalnya terapi fisik. Nah, yang kita pelajari adalah terapi fisik nanti yang bersifat rekreasional, menyenangkan untuk pasien dan kliennya. Oke. Nah, ini satu. Jadi fungsi sensorik dan motorik kita berkaitan. Ada rangsangan langsung bereaksi. Misalnya panggil melalui panca indera. Jadi karena terapi, kita menterapi melalui fisik, fisioterapi. Nah, terapi fisik. Nah, melalui apa? Jika dokter obatnya masuk, ya, misalnya diminum, disuntikkan, atau dihirup, atau di apa, nah itu kan dokter yang memberikan resep obat. Tapi kalau kita di fisioterapi, obatnya masuk itu melalui panca indera. Nah, apakah melalui nanti rangsangan, melalui musik klasik, musik relaksasi, melalui fisik, sentuhan, misalnya masas, atau digunakan modalitas-modalitas fisioterapi. Nah, untuk kasus apa? Nah, gitu. Jadi, pertemuan kali ini saya harapkan adik-adik semua mampu untuk mengetahui fungsi fisik manusia yang ideal itu seperti apa. Sehingga nanti pada saat terjadi suatu masalah tahu, oh ini fisiknya yang bermasalah, oh ini psikologisnya yang bermasalah, oh ini sosialnya yang bermasalah, sehingga kita mampu memberikan treatment yang tepat untuk kasus tersebut. Nah, oke. Dari fisik tentu kita ke psikologis. Nah, di psikologis ini ya tentu kita akan membahas tentang kognitif, motivasi, intelijensi, dan emosi seseorang. Nah, jadi misalnya kalau orang sudah mulai mengalami penurunan ingatan, kita kan tidak serta-merta memberikan obat meningkatkan daya ingat. Nah, karena itu kan jangka panjangnya kita jaga juga. Jadi kita akan memberikan mungkin senam otak. Nah, itu bagaimana nanti kita akan mempelajari itu. Nah, kemudian yang fungsi sosial. Nah, ini tentang norma-norma, budaya, dan kaidah-kaidah di lingkungan kita berada. Oke. Jadi misalnya di lingkungan, nah setiap Jumat itu tadarusan, setiap Jumat ada pertemuan. Nah itu tidak pernah datang. Oh dia itu introvert, misalnya introvert, menarik diri dari lingkungan. Nah itu gimana cara menangani anak atau orang seperti itu? Nah tentunya kita kan nggak mungkin dia suntik biar dia bisa datang atau apa kan, nggak mungkin kita beri obat. Tapi kita bisa melakukan satu pendekatan-pendekatan. Nah sehingga mampu untuk individu atau orang tersebut bisa berbaur dengan yang lain. Misalnya kita ajak, ayo besok minggu ya kita senam massal di pinggir pantai. Kita sepedaan yuk, kita rekreasi yuk. Kan bisa kita melakukan hal-hal tersebut dengan seseorang tersebut. Jadi pada dasarnya jika semua fungsi fisik, psikologi, sosial ini berjalan sebagaimana mestinya, maka akan tercipta suatu harapan tercapai kan, harapan maka status fungsional ini tercapai, status fungsional yang ideal. Nah, lanjut. Nah, fungsi fisik di sini, nah itu dipengaruhi oleh apa saja? Nah, ini ada muscle performance, cardiopulmonal atau endurance, mobility atau flexibility, neuromuscular control, koordinasi, stability, balance, postur, equilibrium. Nah, di fisik nanti kita akan melihat ini, oh ototnya berfungsi tidak, oh ototnya elastis, masih bisa melakukan gerakan fleksi, ekstensi, masih bisa menjemur, masih bisa nyisir rambutnya, masih bisa ngikat rambutnya, masih bisa ngelepas baju. Nah, jika suatu saat ada pasien yang datang ke Anda atau adik-adik semua, nyisir sudah tidak mampu, berarti ada masalah apa di situ. Tidak bisa ngikat rambut, tidak bisa masang baju, apalagi masang bra bagi yang perempuan atau ibu-ibu kan. Nah, itu kasusnya, ini kan nanya apa? Sendinya kah? Ototnya kah? Nah, sarafnya kah? Nah, itu yang semua
kita akan asesmen dulu, kita akan lihat dulu. Gambaran kesehatannya ada penurunan. Oke. Sehingga kita memberikan treatment ini untuk bisa meningkatkan kembali fungsinya. Nah, itu saya berharap teman-teman bisa nanti memberikan treatment yang tepat untuk kasus tertentu. Oke, kemampuan fungsional. Nah, pada kemampuan fungsional ini merupakan kemampuan seseorang atau individu untuk menggunakan kapasitas fisiknya. Jadi kita memiliki kapasitas fisik untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan di mana kita berada. Nah, jadi jika seseorang kemampuan fisiknya sudah tidak digunakan untuk berinteraksi dengan lingkungan di mana dia berada, berarti ada masalah di situ. Nah, masalahnya ya tentu akan ada jalan keluar, kita akan mengupayakan, karena di mana ada masalah, pasti ada solusi kan. Jadi kita mencarikan solusi terbaik untuk satu kasus tertentu. Nah, kemampuan fungsional ini tentunya berpengaruh dengan aktivitas fungsional sehari-hari kan. Nah, profesinya apa? Mulai dari petani, nelayan hingga pegawai kantoran, itu kasusnya ada sama, ada yang berbeda. Nah, mungkin yang petani di sawah, mungkin akan kebanyakan mengalami masalah daerah punggung, terusnya bagian punggung bawah. Nah, biasanya LBP kan, low back pain, nyeri punggung bawah. Mungkin lengan. Nah, untuk nelayan mungkin akan mengalami pada gangguan pada shoulder joint misalnya. Nah, kemudian pegawai kantoran mungkin lebih ke stres mungkin. Nah, dengan beban kerja yang berulang ini sehingga pegal dan segalanya, berbagai macam kasus. Jadi kemampuan fungsional ini tentu kita akan melihat dulu profesinya apa, aktivitas fungsionalnya apa, yang dulu dia mampu sekarang tidak mampu lakukan. Nah, itu yang akan kita treatment. Nah, ketidakmampuan kan dari mampu kemudian tidak mampu, kita analisis dulu ketidakmampuan itu apa. Nah, ketidakmampuan itu ketidakmampuan fungsional itu di mana seseorang sudah tidak mampu melakukan suatu aktivitas tertentu layaknya orang normal atau yang mampu dia lakukan sebelum dia mengalami suatu masalah kesehatan. Nah, itu disebabkan oleh apa? Nah, ini disebabkan oleh kondisi kehilangan atau ketidakmampuan, baik psikologis, fisiologis maupun struktur secara anatomis. Nah, ketidakmampuan fungsional ini mulai yang masih bisa duduk sampai yang benar-benar hanya terbaring. Nah, itu yang harus kita berikan, gimana prosesnya kan masalah farmakologi atau obat itu sudah ditangani oleh dokter, jadi sebagai calon fisioterapis. Nah, setelah itu terapinya seperti apa? Jika misalnya pasca operasinya kan pasti dokter bedah, kemudian akan diberikan obat juga. Nah, setelah itu pasti membutuhkan seorang fisioterapis. Nah, sebagai fisioterapis harus paham, nah ini pasien saya apanya yang bermasalah, bagian apa, sistem apa, nah kemudian dia butuh apa. Nah, sehingga kita bisa melatih nanti ke arah fungsional kembali. Nah, kemudian suatu masalah ya, pasti kita akan mempelajari tentang keempat ini. Impairment itu kelemahan abnormal secara fisiologis maupun anatomisnya. Kemudian ada namanya functional limitation, keterbatasan fungsi. Kemudian disability, ketidakmampuan. Nah, ini ketidakmampuan ini adalah hasil dari impairment, kelemahan. Kemudian keempat handicap. Handicap ini keterlambatan atau keterhambatan yang merupakan hasil dari kelemahan dan ketidakmampuan tadi. Oke. Nah, peran fisioterapi di sini untuk menurunkan impairment-nya. Contoh, seseorang mengalami OA. Ya. Seseorang mengalami OA lutut, osteoartritis knee joint. Nah, jadi gini.
Di artikulasio genu dia mengalami OA. Nah, di situ pasti akan terjadi kelemahan kan, ototnya lemah, otot quadricepsnya mulai lemah, yang mengatur gerakan fleksi ekstensi ini. Kemudian ya secara anatomis kan pasti ada peradangan kan di situ, kan ada peradangan di mana jika misalnya lansia kan terjadi pengeroposan, jadi sendi atau bantalan sendi itu mulai aus, menipis sehingga terjadi OA. Nah, pasti ada inflamasi kan, nyeri, bengkak. Nah, itu menghambat fungsi. Jadi misalnya ini join ini lurus 180 derajat, ekstensi kemudian fleksi sampai 140 derajat. Nah, itu sudah tidak bisa, baru ditekuk saja, ditekuk 30 derajat itu sudah nyeri. Nah, itu kan ada keterbatasan fungsi yang seharusnya bisa full ROM-nya fleksi untuk sendinya, itu baru difleksikan beberapa derajat sudah nyeri. Nah, itu ada keterbatasan fungsi, sudah mulai terbatas. Nekuk saja sudah sakit, apalagi mau digunakan berjalan. Nah, dengan secara anatomis tadi sudah ada masalah dengan sendinya, kemudian fungsinya untuk menekuk, untuk fleksi ekstensi sudah mulai ada keterbatasan ROM, nah, ada kelemahan otot, maka jadi tidak mampu. Yang biasanya jalan dari rumah ke tempat kerja, jalan dari rumah ke sawah atau ke kebun atau ke kantor, nah sudah tidak mampu. Nah, akhirnya mengalami disability, ketidakmampuan. Nah, jika tidak ditangani dengan baik, lama-lama akan menggunakan kursi roda. Ya, pasti yang menggunakan tongkat dulu, kemudian jika tidak ditangani ya sampai ke tidak mampu berjalan menggunakan alat bantu. Nah, kemudian handicap, nah ini keterhambatan. Biasanya keterhambatan atau ini di handicap ini merupakan gabungan kelingkungan. Jadi misalnya seseorang tadi sudah mengalami OA ya, mengalami OA, kalau terjadi kelemahan otot, kemudian sendinya mengalami masalah, kemudian keterbatasan tergerak, kemudian ketidakmampuan berjalan, misalnya berjalan jauh, akhirnya kan cenderung untuk tidak bersosialisasi dengan orang banyak. Oh, ada kegiatan manten di tetangga, ya pasti akan sudah tidak semobile sebelum mengalami OA kan. Nah, jadi lambat laun jika semakin parah tidak ditangani kasus ini, maka pasien tersebut dari lingkungan akan jauh juga, akan apa istilahnya itu, sosialisasinya atau proses sosialisasi dengan orang akan berkurang. Nah, jika itu terjadi gimana? Manusia kan sebagai makhluk sosial, bersosialisasi saja sudah tidak mampu, yang dulunya jalan ke pasar akhirnya tidak bisa. Nah, itu yang menjadi peranan kita sebagai seorang fisioterapi, adik-adik semua, bagaimana bisa menurunkan impairment-nya. Jadi bagaimana menguatkan ototnya kembali, bagaimana mencapai ROM optimal kembali, sehingga mampu kembali berjalan, mampu kembali jalan-jalan dengan tetangga, mampu kembali beraktivitas fisik seperti biasa. Nah, kemudian terapis biasanya memberikan perawatan dan pelayanan kan kepada pasien dengan gangguan fungsi atau struktur tertentu. Nah, biasanya impairment ini menyerang atau mengganggu ya bagian-bagian sistem-sistem tertentu. Nah, masalahnya itu di sistem muskuloskeletal, ya, tulang dan otot. Kemudian neuromuskular, jadi saraf, untungnya khususnya saraf-saraf ke otot. Kemudian kardiovaskular dan pulmonal dan integumen. Nah, kemudian inilah semua kasus-kasus yang terjadi di masyarakat dengan dinamikanya masing-masing. Kemudian keterbatasan, nah ini keterbatasannya semua. Oh, mengalami keterbatasan fungsional, misalnya naik tangga sudah tidak bisa, mendorong dan menarik pintu juga sudah tidak bisa. Nah, itu ada keterhambatan di situ, maksudnya keterbatasan fungsi.
Nah, kemudian disability. Nah, disability berarti perawatan dirinya. Jadi mampu dia tidak merawat dirinya sendiri. Ya, jadi misalnya mandi sudah tidak bisa, mengangkat gayung sudah tidak bisa, atau yang punya shower mungkin ini sudah tidak mampu kan. Nah, harus tergantung dengan orang lain. Nah, jadi bagaimana seorang fisioterapis nanti bisa mengatasi hal-hal ini? Ya, setidaknya sedikit demi sedikit bisa membaik. Nah, ruang lingkup, kita masuk ke ruang lingkup. Nah, kasus-kasus yang akan kita tangani menggunakan aktivitas fungsional rekreasi adalah kasus muskuloskeletal, neuromuskular, pulmonari, kardiovaskular, reproduksi, integumen, pediatri, geriatri, psikologis, dan sosial. Oke, dan saya sudah membagi kelompok. Dan misalnya presensi 1 dan 5 itu membaca materinya terlebih dahulu tentang muskuloskeletal. Jadi saya ingin melihat usaha adik-adik semua untuk membaca referensi, dan pertemuan berikutnya saya akan memberikan kuis, bertanya secara acak tentang kasusnya masing-masing. Oke. Karena kita tidak mungkin memberikan suatu treatment yang tepat kalau kita tidak memahami kasusnya, ya kan? Jadi kita perlu referensi yang banyak. Jadi 10 kasus ini itu sudah saya bagi menjadi 10 kelompok, silakan dibaca. Jadi pada saat pertemuan kedua besok, minggu besok, saya akan melakukan kuis, tes awal untuk adik-adik semua, pemahamannya tentang aktivitas fungsional rekreasi ini. Jadi intinya kita akan memberikan suatu treatment yang menyenangkan untuk seseorang yang mengalami masalah kesehatan. Contoh tadi saya sudah membahas tentang OA. Misalnya OA, ibunya mengalami osteoartritis sendi knee joint. Nah, jadi kita akan memberikan olahraga apa? Mungkin saja kita akan memberikan olahraga, kita jalan-jalan ke pantai, jalan-jalan ke kolam renang. Nanti kolam renangnya, berjalan di kolam renang, tetap beraktivitas fisik. Nah, sendininya itu tidak mendapat beban yang berlebih kan karena di dalam air, atau menggunakan sepeda statis misalnya. Nah, tapi jika misalnya kita ingin mengcombine dengan aktivitas yang menyenangkan, kita bisa saja mengajak ke kolam renang, ke pantai, dan sambil kita memberikan treatment yang lain. Jadi secara psikologi, secara sosial, nah itu mengena semua, disasar semua, fisik, psikologis, dan sosialnya, kan? Sehingga jika ada obat dari dokter, itu bisa menunjang atau mempercepat pemulihan seseorang. Ya, meskipun nanti tidak serta-merta sembuh misalnya, tapi ada tahap per tahap di mana seorang fisioterapis tidak hanya memberikan treatment di rumah sakit, di klinik, di tempat praktek dan lain-lain sebagainya, tapi juga bisa keluar ke aktivitas yang menyenangkan, misalnya berkebun. Nah, meskipun berkebun ini sesuatu yang sepele, tapi ternyata itu bisa memberikan dampak yang baik pada kasus tertentu. Nah, misalnya kasus OA tadi, klien kita sudah tangani di rumah sakit misalnya, atau di klinik. Nah, tapi sewaktu-waktu terapi minggu besok kita jalan-jalan loh Bu, dengan klien-klien yang memiliki kasus yang sama. Kita akan ke kolam renang. Nah, ini pasti akan memberikan dampak yang baik. Nah, oke ya. Saya berharap diskusi kita lanjutkan di kolom e-learning jika ada yang ingin ditanyakan. Materinya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.